memang Mbah Alawi itu memang ya nasabnya memang tidak nyambung. Dengan kata lain, beliau bukan durian Nabi. Titik sebenarnya masalah sampai sini. Beliau bukan durian Nabi. Kenapa? Kok kemudian itu dijadikan sebuah instruksi? Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beberapa hari yang lalu kita tahu bahwa PCNU Wonogiri mengeluarkan surat instruksi terhadap seluruh jajaran pengurus MWCNU dan ranting. Kali ini untuk menindaklanjuti daripada surat instruksi tersebut, maka para pimpinan cabang Wonogiri mulai dari Roy Suryo dan Pizia itu melakukan kunjungan ke MWC untuk melakukan sosialisasi terkait dengan surat instruksi tersebut. Ada 2 poin yang menjadi titik utama kenapa surat instruksi itu dikeluarkan, sebagaimana penjelasannya yang sebentar videonya akan kita putar. Yang pertama adalah demi untuk menyelamatkan kelembagaan Nahdlatul Ulama. Yang kedua adalah bagaimana menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu kemudian setelah proses sosialisasi dan diskusi itu terjadi, maka seluruh MWCNU maupun ranting itu bersepakat mengawal surat instruksi dari PCNU Wonogiri. Hal ini memberikan bukti bahwa sesungguhnya memang kalau seluruh ulama-ulama Nahdlatul Ulama, dalam hal ini para pimpinan-pimpinan cabang, melakukan sosialisasi secara masif, maka memang akan membuat Mbah Alawi ini kelimpungan dan semakin sempit ruang geraknya untuk melakukan pendawiran kanan kiri dan melakukan doktrin-doktrin sesat terhadap umat Islam di Nusantara, terutama di Indonesia saya kira, dan lebih khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama yang selama ini selalu menjadi korban daripada perilaku mereka. Bagaimana pencerahan yang dilakukan oleh pimpinan cabang Wonogiri terhadap MWCNU? Coba kita simak videonya secara bersama-sama. Dengan itu debatnya Kiai Imaduddin dengan Kiai Qurtubi yang mengatakan bahwa pendapat Kiai Imaduddin itu pendapat Wahabi. Saya sampaikan itu di sana kemarin, yang hadir itu tahu. Apa jawabannya? Dengan enaknya Kiai Imaduddin dulu. Kalau masalah nasab itu siapapun yang ngomong, apa hubungannya? Wahabi itu kan kalau unut dan tidak unut, kali nggak boleh itu. Ini urusan nasab, dia punya sejarah dan kita tidak punya. Loh, kalau tidak salah itu dulu saya ada pelajaran man lau hujatun liman lau hujatan itu. Atau bahasanya apa? Intinya orang yang punya dalil itu dia sebagai dalil bagi yang tidak punya dalil. Bahkan tidak hanya saya, para kiai itu saya sampaikan, orang yang betul-betul mungkin sampai menangis untuk ngomong itu, Kiai Sofwan Fauzi, Roy Suryo, sampai nangis untuk menyampaikan. Rumah saya itu dekat dengan film saya, sampai seperti itu. Dia seperti itu. Dia juga sama, tidak sependapat awalnya, termasuk Kiai Mukhlis juga, Rois Surya Klaten, orang sepuh dan juga wakil Rois BWN. Awalnya juga dia sama dengan Kulon Jenengan, tapi pada akhirnya beliau katakan bahwa dalil-dalil Kiai Imad ini tidak bisa terbantahkan. Niku sing ketika Kiai Mukhlis sudah. Setelah itu mau gimana lagi? Ya, anak murid antar murid, tapi Allah ya sya'u mayyurid. Meskipun rasanya ini bertentangan, tapi faktanya seperti itu.
tidak ada yang bisa membantah, yang tidak bisa mematahkan dalil Imam. Maka mungkin instruksi dari PCI itu bisa ditarik kembali ketika jangan pakai dapat dalil yang bisa mengalahkan dalil Imam. Saya tadi jawab untuk narik itu meskipun mungkin di dunia tes tidak apa-apa. Atau berani tes DNA atau buktinya itu. Berkali-kali saya didatangi Depjaki. Saya sengaja minta. Bahkan kemarin ditelepon langsung setelah ada instruksi. Sampai tak lapor ini. Sampai tak lapor di pelosok. Kijana tak lapor ke di boyong. Kiai tak lapor dulu kok entar galek. Jenengan apa pondok pelosok? Jenengan pondok pelosok. Terus yang tidak punya guru nanti tak lapor ke yang tidak punya guru baca dia maksud dia. Saya jawab, fadl silakan. Fadl, antum tahu mestinya dalam foto bersama itu anak nggak ada di situ. anak nggak ada di situ. Bahkan ketika deklarasi bersama-sama memutuskan itu saya tidak ada. Tapi sebagai konsekuensi orang berorganisasi, saya juga harus bertanggung jawab dengan apa yang jadi keputusan bersama. Maka saya bertanggung jawab. Saya siap apapun konsekuensinya. Tidak tahu, ya kemudian dihapus lagi. Tidak tahu pun terima jawab. Dan rencana saya kalau betul-betul mau datang, mau langsung saya buka itu. Dengan iman mau saya buka. Pun, nak sahabat Toyo Usbi, monggo mau saya buka seperti itu. Jadi memang pada akhirnya para kiai bahwa memang Mbah Alawi itu memang jahat. Nasabnya memang tidak nyambung. Dengan kata lain, beliau bukan durian Nabi. Titik sebenarnya masalah di sini. Beliau bukan durian Nabi. Kenapa? Kok kemudian itu dijadikan sebuah instruksi? Karena selama ini masyarakat kita, jamaah kita masih menganggap bahwa seorang kasare dapat korban yang lebih banyak lagi. Itu sementara tidak usah mengatakan itu dulu. Terkait kalian roti itu kemarin Pak Baru ngendikop di Klaten itu ada yang asli. Bahkan kalau itu benar, kalau roti yang asli itu yang ngarang itu Sayyid Rifai, berarti selama ini kan kita terbodoh. Bosori itu terbodoh ini. Karena kita mengamalkan amalan orang lain tanpa memberikan kontribusi apapun. Karena kiai saya dulu, saya pernah tanya begitu, kenapa setiap membaca kitab selalu aja Fatihah kepada pengarangnya. Beliau jawab, wong biyen ngarang kitab, kuwi ora ana sing bayar. Wong saiki ngarang kitab rasa diari Fatihah ora apa-apa kok tetep. Oleh-oleh yo ngajar Fatihah kuwi. Lah saniki nak ngarang roti tenan terus tidak dicantumkan dalam tawasulnya, berarti beliau tidak dapat apa-apa secara langsung. Maka saya kemarin sudah sama Pak Barok itu tolong kalau memang sudah ketemu nanti dulu Klaten diminta Pak Rotuk yang asli itu nanti mungkin bisa disampaikan. Habib Syekh kan dia juga sama Sami Al-Haddad kan, ya, karena memang di situ pengarangnya Habib Alwi Al-Haddad kan itu, sak marga, sak dulur kan, yang menukil. Kalau betul itu pengarangnya Sayyid Rifai, maka kita harus kembalikan pada pemiliknya. Ini yang perlu ditunggu. Kami kemarin sampaikan di Bogor Sabang, ya nanti biar dirumuskan setelah aslinya itu datang, aslinya itu ketemu. Maka untuk sementara kegiatan rutinan mungkin tetap jalan bisa, cuman
dirubah kan insya Allah buat ngurangi jajaran itu. Jadi tadi tahlil juga bisa ada omongan lain kan bisa. Dan saya catai Pak Camat seneknya ikut podo lah, dirubah ke biasanya.